teman-teman itu, aku teringat kata-kata Gus Dur itu, jangan pernah takut terhadap kenyataan, selagi di jalan yang benar, maka lanjutkan. Selamat datang di channel kita, yaitu channel PMII Rayon Fakultas Usuluddin Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Cabang Kota Bandung. Oke sekalian, perkenalkan nama saya sendiri yaitu Muhammad Syukur, dan di samping saya ada sahabat Jal Smith ya. Oke, pada malam hari ini kita akan sedikit mengulas ataupun membahas terkait dengan PMII. Nah, di sini itu PMII itu apa gitu. Karena terusus bagi maba-maba yang unyu-unyu itu mungkin belum paham ataupun belum tahu PMII itu apa gitu. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang PMII pada sahabat Jal Smith untuk bisa memaparkan sedikit tentang PMII itu apa. Silakan Bang Ijal. Ngopi dulu. Oh, ngopi dulu. Siap, mantap. Jadi, nah di bawah simpel aja ya. PMI itu apa sih kan gitu ya, banyak yang menanyakan. Terlebih khusus mahasiswa baru gitu ya, yang masih bias gitu, apa itu organisasi gitu. Banyak kan organisasi itu, Bung. Ada PMI, AMI, ada GMNI, ada banyak lah, kami, IMM dan lain sebagainya. Nah, kalau kita itu di organisasi PMI. Nah, simpelnya organisasi PMI itu gini, Bung. Organisasi PMI itu adalah suatu bentuk kumpulan orang-orang bersama yang memiliki tujuan yang sama kan gitu, organisasi itu. Oke sahabat, tadi kan berbicara tentang PMI itu sendiri kan organisasi kemahasiswaan. Awal mula adanya PMI itu kapan dan sejarahnya seperti apa gitu? Munculnya PMI. Jadi sejarah PMI ya. PMII itu hadir, adanya PMI itu pada 17 April tahun 1960. Tapi sebelumnya itu ada pada 1950 itu banyak mahasiswa-mahasiswa, terususnya orang-orang Nahdliyin, itu ingin membentuk suatu organisasi kemahasiswaan. Nah, dulu itu sebenarnya udah ada di Departemen Perguruan Tinggi, itu di IPNU. Cuman lagi-lagi dirasa kurang fleksibel gitu, kurang khusus, benar-benar kurang fleksibel gitu, sebab dengan alih dan dalih gitu ya, bahwa berbedalah kerangka berpikir pelajar dan mahasiswa. Itu sih sebenarnya dari sejarah simpelnya adanya PMII. Terlebih khusus gitu ya, menanyakan PMII itu apa, banyak sih sebenarnya yang menanyakan PMII itu apa. Simpelnya ya, PMI itu adalah organisasi kampus. Di dunia perkampusan itu banyak organisasi-organisasi. Ada yang namanya organisasi intra, ada yang organisasi ekstra kan gitu. Kalau di intranya itu di UIN sendiri itu organisasi intranya itu seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan, HMJ, terus ada Senat Mahasiswa Fakultas, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan SEMAU dan DEMAU. Tapi kalau PMI itu hadir dari organisasi ekstra. Nah, berbicara tadi kan tentang sejarah. Nah, sejarah mungkin pada waktu itu kan tadi kata sahabat juga sedang ada rasanya menyatukan sebuah mahasiswa yang berada di lingkup Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang apa tujuan dari PMI tersebut, sahabat. Oke. Jadi tujuan PMI itu tertera ya dalam ADART dalam bab 4 pasal 4. Tujuan PMI itu terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oke, Bung Tan, tadi kan di dalam tujuan ya, tadi kan sangat menarik ya tujuan daripada PMI tersebut. Nah, ini kan berarti ada haluan ya, ada ideologi yang mencakup dari tujuan ini, Bung. Nah, ideologi dari PMI tersebut itu apa gitu? Sehingga bisa mencakup sebuah tujuan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya ideologi ada ideologi, ada asas ya. Ada asas. Jadi ada dua gitu. Ada dua. Ideologi PMI itu kita sudah mutlak ya, PMI itu ideologinya Pancasila. Terus asasnya itu Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah.
Gitu sih. Kalau berbicara tentang ideologi, ya Pancasila itu suatu bentuk kemutlakan ya. Jadi berbicara tentang kemutlakan itu tidak bisa diganggu gugat setelah itu istilahnya. Terus aswaja itu ahlussunnah wal jamaah. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi kan gitu. Baik dari kaulan, au filan, au takrironnya itu selalu mengikuti Nabi, sahabat Nabi dan para tabiin. Itu sih dari asas dan ideologinya. Oke, sahabat tadi kan sedikit ya dari sahabat John Smith tentang ideologi dan asas. Terus sebelumnya kita berbicara tentang tujuan. Tujuan dari tujuan dan ideologi ini, peran daripada PMI ini di wilayah kampus terutama gitu kan. Apa sih peran daripada PMI tersebut gitu? Oke, berbicara peran PMI itu sebenarnya nggak cuma di kampus saja sih sebenarnya. Sangat universal banget gitu ya berbicara peran PMI. Maka lagi-lagi PMI itu jika negara dan kemajuan zaman itu terus berkembang dan maju, maka organisasi hadir itu untuk mempercepatnya gitu kan. Jadi ketika misalkan perkembangan maju, zaman semakin maju, teknologi semakin maju, organisasi hadir itu untuk mempercepatnya gitulah. Berarti mobilisasi massa untuk kita merefleksikan suatu bentuk kemajuan itu seperti apa sih kan gitu. Terus berbicara tentang tadi sebenarnya banyak sih ya peran-peran PMI di kampus dan negara. Sebab tadi kan di tujuan tadi kan ada perjuangan cita-cita kemerdekaan Indonesia gitu. Sahabat, Aku teringat dalam buku manifestonya Bung Kris. Jadi kenapa masih terus berkonsisten memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia? Nyatanya memang secara abstraksi besar PMI negara itu sudah merdeka ya. Tapi syarat untuk merdeka itu sebenarnya dalam buku itu ada 3 katanya. Nah itu apa aja? Gitu. Yang pertama itu bahasa Belandanya zelfstandig katanya. Yang kedua onafhankelijk, yang ketiga vrijheid. Zelfstandig itu artinya harus berdiri sendiri tuh. Kalau orang mau merdeka, kalau negara mau merdeka itu ya harus berdiri sendiri kan gitu. Yang kedua onafhankelijk, tidak diintervensi oleh orang lain katanya. Jadi harus ya jangan sampai mau diintervensi oleh orang lain kan gitu kalau mau merdeka. Yang ketiga vrijheid, itu dia bisa memanage, bisa mengatur organisasi ataupun dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan ya, dari cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah nih sahabat Ijal ya, jadi terusus ya buat maba ini langkah apa saja yang akan dilakukan gitu sebelum masuki PMI ini gitu Bang Ijal. Karena di sini mungkin ya, di sini kan ada tahapan-tahapan untuk bisa masuk terhadap PMI tersebut gitu. Mungkin ada saran ataupun sedikit masukannya Bang Ijal. Jadi buat mahasiswa baru gitu ya, jangan pernah takut untuk ikut berorganisasi, sebab lagi-lagi organisasi itu membentuk kita. Lagi-lagi organisasi itu menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang bisa memanage lah ya istilahnya, mengatur sistem sumber daya manusia yang ada. Tapi lebih daripada itu, teman-teman ketika misalkan ingin ikut mapaba atau masa penerimaan anggota baru, teman-teman itu ya istilahnya yang penting mah harus kuat iman, Islam dan ihsannya lah gitu. Jadi harus kuat mental lah gitu, dalam artian bukan kuat mental takut diapa-apain ya, dalam artian teman-teman tuh harus yakin, teman-teman tuh harus percaya diri, teman-teman tuh harus dengan penuh kesadaran untuk ikut PMI kan gitu. Soalnya PMI itu setelah mapaba itu disebut dengan takop atau gelarnya ya. Bagi orang yang telah mengikuti mapaba itu namanya mu'takid gitu. Mu'takid itu adalah orang yang berkeyakinan untuk ikut PMI gitu. Berarti itu capaian dari mapaba ini. Mapaba ini nanti ada step selanjutnya sih, itu ada yang namanya pelatihan kader dasar. Nanti lakopnya beda lagi, bukan mu'takid tapi mujahid gitu dah. Dia yang berjuang di PMI. Berarti tadi keyakinan dan sekarang berjuang. Nah, ada lagi tapi ada lagi namanya PKL, pelatihan kader lanjut. Itu lakopnya juga bakal beda. Itu lakopnya itu mujtahid. Nah, mujtahid itu apa sih kan gitu? Mujtahid itu adalah pelopor. Teman-teman harus menjadi pelopor ya di setiap individunya dirinya dan individu setiap orang-orang yang ada. Itu sih harus jadi pelopor lah gitu.
mungkin sangat menarik ya. Yang pertama kan kita harus berkeyakinan tersebut. Nah, lalu kita bergerak gitu dalam ruang lingkup PMI ini. Nah, akhirnya kita akan bermujahid. Bermujahid akan menjadi pelopor. Mujahid itu yang berjuang. Oh, yang berjuang. Nah, selanjutnya baru mujtahid sebagai orang yang pelopor. Gitu sih. Pokoknya teman-teman sekalian harus tetap semangat, harus tetap berani, jangan pernah takut untuk ikut organisasi ya. Pokoknya semangat, jangan sampai teman-teman tuh ikut PMI itu karena terpaksa. Kan banyak gitu ya yang diajak terpaksa. Nah, jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus merdeka secara diri sendiri yang tidak. 3 poin tadi kan. Kamu harus kuat, merdeka, semangat, dan harus siap mental. Itu aja sih, kuat iman Islam dan ihsan lah pokoknya. Oke, sahabat, mungkin tadi pemaparan materi PMII ya, mungkin secara dasar terlebih dahulu ya. Mungkin nanti kita akan kaji lagi dan akan bahas lagi secara mendalam gitu, secara lebih luas tentang apa itu PMII. Secara lebih intens lah ya, nanti kita bahas NDP, bahas Aswaja, NDP itu seperti apa sih, Aswaja itu seperti apa sih gitu. Terus berbicara tentang antropologi kampus dan lain sebagainya, nantilah kita diskusikan kembali ya. Mungkin itu aja sih, dasar-dasarnya aja pengenalan terhadap apa itu PMII. Mungkin ada pesan buat maba-maba gitu, Bang Ijal. Oke, buat pesannya sih simple ya. Teman-teman itu, aku teringat kata-kata Gus Dur itu, jangan pernah takut terhadap kenyataan. Selagi di jalan yang benar, maka lanjutkan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di foto video anu gagal. Hiji dua ulang. Hiji dua. Iya kan ngobrol ya. Nyatu aing mah bukan aing. Turki ya.